Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afahlul Nur Faizin, guru sosiologi di 1 Malang, yang saat ini sedang menempuh PPG Kemenak tahap 1 tahun 2021. Dan saat ini saya akan melaksanakan pembelajaran untuk uji kinerja dengan materi permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi di kelas 12 IPS 3 MAN 1 Malang. Berikut adalah video pembelajaran yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semuanya kabarnya ya? Oke, baik ya anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran sosiologi, maka kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Oke, siapa yang mau memimpin berdoa? Oke, Kutop, silakan Kutop, teman-temannya dipimpin berdoa. Sebelum kita mengawali KBM hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wasi'a waj'alna min ibadikas sholihin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kutop telah memimpin teman-temannya berdoa. Baik anak-anak, berikutnya kita awali dengan absensi. Pak Falul absensi terlebih dahulu ya, untuk mengecek kehadiran anak-anak semuanya. Ahmad Haris, oke. Alvira, oke. Arif Ajis, ya. Berliana, ya. Kamelia, oke. Della, Hanum, Faik, Fitria, Kirana Ai, Maul. Oh ya, Maul, kenapa kok maskernya tidak dipakai ya? Oh ya, silakan dipakai terlebih dahulu maskernya Maul. Ya, bagus. Ya, anak perlu Pak Falul ingatkan bahwa saat ini meskipun kita sudah masuk secara luring, diperbolehkan meskipun separuh-separuh, tetapi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan ya. Di antaranya adalah kita harus tetap konsisten dalam memakai masker, mencuci tangan, dan kemudian kalau di sekolahan ada program vaksin, kita ikuti program vaksin tersebut. Paham ya? Bagus. Kutop, ya. Rahmadila kemana? Oh ya, mana? Coba. Oh ya, ini ya. Rahmadila sakit ya, anak ya. Nah, ya, oke. Baik, saya amati anak-anak ini wajahnya masih pagi, fresh, penuh dengan semangat. Tapi ada beberapa anak yang saya lihat wajahnya kelihatan pucat.
Najwa kenapa kok wajahnya pucat ini? Apa kurang enak badan, Najwa? Oh, tidurnya kurang, ya. Oke, tidur jam berapa kemarin? Jam 2. Oh, ada acara di pondok ya? Oh, setrika sampai jam 2. Ya, tepuk tangan untuk Najwa. Ya, nggak apa-apa ya, anak-anak. Baik, anak-anak, coba dilihat di slide yang sudah Pak Falul tampilkan pada LCD. Pojokan sawah bisa lihat dengan jelas. Oke, Della bisa lihat dengan jelas. Ya, pojokan bisa lihat dengan jelas. Yang belakang juga ya. Oke, bagus. Anak-anak, ini adalah materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Apa materinya? Permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi. Bagus. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi. Nah, oke, ini adalah materi yang kemarin kita pelajari, yaitu materi yang berhubungan dengan teori globalisasi. Ya, ada yang masih ingat tentang materi kemarin yang sudah kita pelajari tentang teori globalisasi? Oke, oh, Ai, bagus. Ai masih ingat, mau menyampaikan sedikit? Bagus. Apa coba Ai yang diingat dari materi yang kemarin kita pelajari? Untuk teori globalisasi itu ada dua, teori Marxian sama teori Weberian. Teori Marxian itu teori yang menggambarkan negara multinasional melakukan ekspansi dan imperialisme ke negara lain untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, baik itu mengubah konsumsinya ataupun cara mengkonsumsinya. Kalau teori yang Weberian, itu adanya kecenderungan untuk mereplikasi, jadi untuk menirukan, ada keinginan untuk menirukan suatu produk yang ada di negara lain. Jadi negara yang tidak punya itu ingin untuk membuatnya juga. Jika negara yang tidak mempunyai, dia cenderung untuk menginginkan, iya. Artinya membeli dan konsumsi. Oke, tepuk tangan untuk Ayu. Oke, berarti anak-anak itu adalah materi tentang teori globalisasi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Anak-anak masih ingat juga ya yang lain selain Ayu? Oke, bagus. Nah, hari ini kita akan belajar tentang permasalahan akibat pengaruh globalisasi. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa di dalam belajar hari ini beberapa hal yang akan kita lakukan diantaranya adalah satu, kita akan pertama menonton video ya. Nanti harapannya dengan menonton video dan mengamati gambar, anak-anak bisa menyebutkan berbagai macam permasalahan akibat pengaruh globalisasi. Oke, yang kedua nanti kita akan melakukan diskusi. Harapannya dengan melakukan diskusi itu kita bisa mencapai 4 hal, yaitu anak-anak bisa mengklasifikasikan permasalahan yang sudah didapat tadi ya, dengan mengklasifikasikan ke dalam beberapa bidang, ekonomi, ada bidang kemudian budaya, dan ada lingkungan dan politik seperti itu ya. Terus kemudian anak-anak bisa menemukan faktor pendorong dari permasalahan tersebut. Ada kemudian bisa menganalisisnya dihubungkan dengan materi yang sudah kita pelajari kemarin. Apa? Teori-teori globalisasi. Dan yang terakhir nanti adalah menyusun alternatif solusi dari masalah-masalah yang didapat akibat pengaruh globalisasi. Nah, itu nanti dikerjakan di dalam LKPD ini ya. Nanti dikerjakan di sini bersama kelompoknya, lalu dipresentasikan. Paham? Ada pertanyaan tentang proses belajar kita hari ini? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, anak-anak, proses evaluasi yang akan kita lakukan nanti setelah pembelajaran ada 3, yaitu ada penilaian kognitif. Anak-anak akan mengerjakan soal, di mana soalnya nanti bisa anak-anak kerjakan melalui Google Form ya, bisa di rumah boleh karena waktu kita tidak cukup kalau misalkan harus mengerjakan. Terus ada penilaian diri ya, nanti anak-anak juga menjawabnya melalui Google Form. Pak Halul kasih waktu sampai jam 11 malam. Dan ada lembar refleksi juga sama ya, paham maksudnya? Oke. Nah,
Kenapa sih kok kita harus belajar tentang permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi? Manfaatnya apa? Nah, ini adalah manfaatnya. Siapa yang mau membaca ayat sucinya? Saya, Pak. Silakan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tanasa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghi fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Oke, terima kasih Arif. Shadaqallahul adzim. Maha besar Allah atas segala firman-Nya ya. Anak-anak, dari ayat tersebut kita sudah tahu bahwa kemudian manfaat dari belajar kita tentang permasalahan sosial adalah Allah telah memberikan banyak sekali kenikmatan terhadap kita. Di antaranya adalah globalisasi. Globalisasi itu termasuk kenikmatan dunia yang diberikan oleh Allah. Karena kita bisa berinteraksi dengan siapapun di segala penjuru dunia. Cuman pesan Allah di dalam surat tersebut adalah jangan sampai globalisasi itu menjadikan anak-anak, menjadikan orang-orang termasuk kita itu menjadi orang-orang yang merusak apa? Merusak tatanan dunia dengan membuat permasalahan-permasalahan sosial. Paham maksudnya? Penting nggak belajar tentang permasalahan ini? Iya. Dengan belajar itu nanti kita akan tahu masalahnya dan kemudian kita bisa mencari solusinya. Oke, ada pertanyaan? Baik, sebelum masuk ke materi, di dalam slide ada sebuah gambar. Coba diamati dulu gambarnya. Nah, dari gambar tersebut, siapakah yang mau menyampaikan argumentasi atau kemudian pernyataan? Silakan, Hanum. Nah, dari gambar tersebut kan saya dapat menyimpulkan, Pak, bahwa generasi muda saat ini tidak bangga terhadap produk dalam Indonesia. Nah, saya mau tanya, apa sih Pak yang akan terjadi bila terus-menerus terjadi di generasi muda saat ini? Tepuk tangan untuk Hanum. Baik, pertanyaannya adalah apa sih yang akan terjadi jika kemudian fenomena atau realita generasi muda seperti itu terus terjadi di dalam lingkungan sekitar kita? Yang akan terjadi adalah ketika kemudian generasi muda itu tidak punya rasa bangga terhadap produknya, yang jelas adalah satu adanya cultural loss. Culture loss. Apa itu anak-anak? Kehilangan kebudayaan. Kehilangan kebudayaan. Yang jelas itu yang pertama. Budaya kita akan terus musnah karena generasi muda, penerus bangsanya, suka terhadap produk-produk asing. Paham ya? Yang kedua, di situ ada fenomena konsumerisme. Apa dampaknya ketika kemudian generasi mudanya konsumerisme? Yang jelas akan membuat keuntungan bagi asing. Ada yang disebut dengan permasalahan munculnya neokolonialisme. Nanti yang tadi menjadi jawaban. Ada yang pertama kultur loss sama konsumerisme, dan ada juga nanti neokolonialisme. Nah, hal-hal atau kata-kata istilah itu adalah istilah yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Paham ya? Oke. Ada lagi yang mau komentar? Tidak ada? Oke. Baik anak-anak, berikutnya Pak Falul akan menayangkan sebuah video. Anak-anak amati dulu ya. Terus kemudian dicatat apa hal-hal yang penting. Nanti setelah ngamatin video, saya membutuhkan beberapa anak yang kemudian bisa maju ke depan, berani maju ke depan menuliskan apa yang didapat dari video tersebut. Paham ya? Oke, silakan. Oke, ada apa, Ai? Silakan. Oh ya, saya. Oh ya, hati-hati ya. Semoga lancar kegiatannya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Ketemu lagi dengan saya, Fahlul Nur Faizi, di channel Sosiologi dan Antropologi, memanusiakan manusia dan membudayakan budaya. Halo guys, nah hari ini guys kita akan coba untuk melakukan wawancara dengan beberapa guru di sana
di Man 1 Malang guys ya. Oke, tentang masalah apa? Tentang masalah permasalahan yang muncul akibat pengaruh globalisasi. Yuk, come on guys, kita akan ke ruang guru guys. Ikut tuh. Adik, mau tanya Pak? Nah, mau tanya. Oke anak-anak, itu adalah video yang menunjukkan beberapa hal yang menjadi permasalahan akibat pengaruh globalisasi. Ada berapa dalam video tadi yang menunjukkan permasalahan? Banyak ya, oke, banyak sekali gitu ya. Oke, kalau banyak, saya menginginkan beberapa anak untuk maju ke depan, bisa menuliskan permasalahan-permasalahan situ. Siapa yang mau maju? Coba angkat tangan. Coba, siapa yang mau maju duluan, silakan. Ayo, ya, maju. Ya, saya ditulis di papan yang besar ya. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, gantian atau langsung di sebelah sana boleh, sebelah situ boleh. Ya, ayo. Sini yang laki-laki boleh, silakan. Saya langsung situ boleh. Boleh, silakan. Ya, ya. Mau maju? Silakan. Boleh maju. Ya, bagus. Sebelah sini enggak apa-apa. Ayo, kurang. Bagus. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, anak-anak sudah menunjukkan bahwa dari video tadi itu anak-anak menemukan banyak sekali permasalahan. Yang anak-anak tulis di papan ada sekitar 14 permasalahan ya. Oke, anak-anak setelah ini kegiatannya adalah anak-anak melakukan literasi, yaitu anak-anak silakan membuka HP-nya, mengeluarkan HP-nya, terus kemudian Pak Falul sudah mengirimkan sebuah modul bacaan tentang permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi di Kuiper. Silakan dibuka Kuipernya, nanti dibaca, dipahami. Saya kasih waktu sekitar 5-7 menit ya. Kalau ada yang tidak paham, anak-anak bisa bertanya. Oke, silakan dikeluarkan HP-nya. Oke, anak-anak, waktu kita untuk literasi sudah selesai. Apakah ada pertanyaan dari hasil membaca anak-anak untuk memahami permasalahan akibat globalisasi melalui modul yang ada di Kuiper? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada sebuah pertanyaan untuk menguji pemahaman anak-anak tentang hasil membaca modul pada Kuiper tersebut. Nah, itu pertanyaannya adalah,
apakah kebiasaan hidup boros dapat disebut sebagai permasalahan sosial? Dan yang kedua, bagaimana cara untuk menanggulangi perilaku kebarat-baratan atau westernisasi? Siapa yang mau menjawab? Oke, Kutob. Silakan, Kutob. Dari hasil bacaan yang telah saya dapatkan, untuk menjawab nomor 1 yaitu boros dapat disebut sebagai masalah sosial karena boros tidak mencerminkan nilai-nilai ketimuran dan juga tidak termasuk dalam nilai-nilai yang bangsa kita miliki. Dan hal tersebut didasarkan pada Al-Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai ayat 27 yang artinya kurang lebih, janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros karena itu adalah saudara setan. Dan yang kedua, bagaimana cara untuk menanggulangi perilaku kebarat-baratan? Saya memiliki beberapa cara untuk menanggulangi perilaku tersebut. Yang pertama, membuat skala prioritas. Hal itu bisa kita dapatkan di pelajaran ekonomi pada kelas 10 dulu. Yang kedua, mengendalikan diri dengan mematuhi daftar belanja. Dan dengan hal tersebut kita dapat melis barang yang pokok, yang tersier atau yang primer dan yang lainnya. Yang ketiga, jika Anda sudah termasuk orang yang shopaholic atau yang gemar berbelanja atau gemar check out dan yang lainnya, maka segeralah pergi ke psikiater. Iya. Tepuk tangan untuk Oh iya, Mama kenapa ya? Kok kayaknya ngantuk gitu, kurang fit ya badannya? Oh iya, gimana? Mau istirahat dulu atau gimana? Boleh ya? Ya, silakan boleh untuk istirahat, Wawa. Kalau misalkan kurang enak badan, bisa ke UKS ya. Ya, silakan. Ya. Baik anak-anak, itu adalah jawaban dari Kutob tentang pertanyaan yang menunjukkan pemahamannya dari hasil membaca pada Kuiper. Nah, memang betul sekali bahwa yang dimaksud dengan boros itu termasuk permasalahan sosial. Kenapa dihubungkan dengan globalisasi? Karena boros itu bukan budaya kita, ya, dia adalah budaya Barat. Berikutnya, salah satu masalah yang disebut dengan westernisasi, menurut Kutob bisa kemudian diatasi dengan membuat skala prioritas yang sudah dipelajari di pelajaran ekonomi. Baik, dari hasil membaca di modul tersebut ada peta konsep seperti ini. Siapakah yang mau sedikit menjelaskan pemahamannya tentang peta konsep ini? Silakan. Oh ya, Yuyun. Silakan Yuyun mau menjelaskan pemahamannya. Silakan bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi di tingkat global. Sesuai dengan peta konsep di atas, yang pertama yaitu neokolonialisme, yaitu suatu kondisi negara yang memiliki kedaulatan, akan tetapi dalam bidang politik dan ekonominya masih bergantung dengan pihak luar. Jadi negara ini sebenarnya sudah berdaulat dan merdeka, akan tetapi dalam sistem politik dan ekonominya masih ada bantuan dari negara luar dan bergantung kepada pihak luar tersebut. Dengan adanya neokolonialisme ini terjadi penyimpangan antara negara maju dan negara berkembang, di mana negara maju yang sistem ekonomi, politik, dan sosialnya berjalan dengan baik, akan tetapi negara berkembang cenderung lambat dalam menata sistem negaranya. Yang kedua yaitu budaya populer. Globalisasi mendorong adanya pertukaran budaya yang menyebabkan interaksi antar budaya di dalam masyarakat dan berkembangnya budaya populer. Dengan adanya budaya populer tersebut, masyarakat cenderung lebih menyukai budaya-budaya yang ada di luar, yaitu di barat, gaya tren berpakaian, gaya rambut, makanan, dan yang lain-lainnya. Sehingga dengan adanya budaya populer tersebut, budaya yang ada di negaranya, yaitu di negara Indonesia, semakin hilang dan luntur. Dan yang ketiga yaitu konsumerisme. Konsumerisme yaitu suatu sikap yang menganggap bahwa hidup itu harus
serba mewah untuk mencapai kepuasan. Dengan adanya globalisasi, banyak produk-produk dari luar yang masuk ke Indonesia dengan harga yang mahal dan lebih trendy. Masyarakat cenderung akan membeli barang-barang tersebut sehingga terjadi ketimpangan antara pendapatan dan pengeluaran. Dan yang terakhir yaitu kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan itu ada dua faktor. Yang pertama itu dari alam sendiri dan yang kedua itu karena ulah manusia. Kerusakan yang terjadi karena ulah manusia itu biasanya terjadi karena faktor teknologi, di mana dengan adanya globalisasi menjadi faktor utama kerusakan lingkungan karena banyaknya perusahaan yang berdiri tanpa memperhatikan AMDAL sehingga banyak terjadi kerusakan akibat adanya perusahaan tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita sudah melakukan kegiatan literasi, kemudian dilengkapi dengan jawaban dari Kutob dan kemudian penjelasan sedikit peta konsep dari Yuyun. Nah, dari semua itu, apakah anak-anak ingin bertanya atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Bagus, berarti paham semuanya ya. Oke. Berikutnya Pak Falul akan menjadikan anak-anak menjadi beberapa kelompok. Karena jumlahnya sekitar 20-an, maka Pak Falul akan membagi menjadi 5 kelompok. Silakan berhitung 1 sampai 5. Bagus. Tahu ya kelompoknya? Silakan yang kelompok 1 berkumpul di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 ya. Oke, anak-anak sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Baik. Ini Pak Falul akan bagi LKPD. Nah, nanti di LKPD ini ada aktivitas kegiatan yang akan anak-anak lakukan bersama kelompoknya ya. Apa saja silakan LKPD-nya dibaca, diamati dan dikerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Paham ya? Oke, silakan. Oke, untuk yang nomor 4, faktor pendorong permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi. Menurut teman-teman ada apa aja ya? Kalau menurutku itu masuknya budaya barat itu dikarenakan westernisasi sangat mendorong dengan masuknya budaya barat ke Indonesia. Kalau menurutku adanya interaksi dengan budaya barat, kan dengan adanya globalisasi kan kita sudah tahu menginformasikan budaya barat, terus banyak orang budaya-budaya yang masuk jadi interaksi. Kalau menurutku bentuk barat seringkali dipandang sebagai acuan. Kalau menurut teman-teman apa sih faktor pendorong permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi? Kalau menurut saya sih maksudnya budaya asing. Kalau menurut saya malu mengakui budaya sendiri. Kalau menurut saya menganggap budaya lokal budaya yang kuno. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, silakan bisa dilanjutkan diskusinya. Menurut saya ini tuh lebih ke teori Weberian karena ini lebih ke meniru. Kalau menurut Hala gimana? Kalau menurut saya tuh terlebih ke Marsian karena ini permasalahannya itu kayak perusahaan asingnya kan melakukan ekspansi. Jadi Marsian. Gimana kalau dimasukkan semua? Sudah punya alasan masing-masing. Oke. Bagus, silakan. Kalau menurut saya westernisasi ini bisa masuk bidang budaya. Iya, setuju. Dan kulturalus itu juga bisa masuk dalam bidang budaya juga. Kultur juga bisa. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak. Iya, bagi. Silakan bisa dilanjutkan diskusinya. Iya.
Nah, ini kan harus ada solusinya. Gimana solusinya? Kalau menurutku sih solusi akibat pengaruh globalisasi tersebut dari segi preventifnya sendiri yaitu menyeleksi mana yang baik dan yang buruk. Kalau dari segi represifnya sendiri tidak terlalu terikat dengan adat. Itu sih. Setuju sih. Saya setuju. Ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Oke. Ya, silakan bisa dilanjutkan. Oke, baik anak-anak, waktu diskusinya sudah selesai. Kita akan melanjutkan ke dalam sesi presentasi dari masing-masing kelompok, ya. Siapa kelompok yang mau presentasi duluan? Silakan acungkan tangan. Oke, kelompok 2 mau presentasi duluan, ya. Oke, baik, silakan bisa maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya bersama kelompoknya. Kelompok yang lain silakan memperhatikan dan kemudian nanti bisa menanggapi jika ada hal yang perlu ditanyakan dari hasil presentasi kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan akan mempresentasikan tentang LKPD kami yang akan dijelaskan oleh Mamam. Ya, menurut kami macam-macam permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi dalam bidang ekonomi adalah neokolonialisme, yaitu suatu negara yang kondisinya sudah merdeka akan tetapi dalam bidang ekonomi dan politik masih bergantung dengan negara lain. Yang kedua, dalam bidang budaya ada westernisasi, konsumerisme, dan juga cultural lag. Dan jika di bidang politik ada disintegrasi nasional atau perpecahan nasional. Yang selanjutnya yaitu faktor pendorong permasalahan sosial westernisasi akibat pengaruh globalisasi. Yang pertama adalah mudahnya masuk budaya barat. Yang kedua, mudahnya masyarakat menerima budaya barat. Yang ketiga, adanya interaksi dengan budaya barat. Dan yang keempat, bentuk barat seringkali dipandang sebagai acuan. Terus yang terakhir adalah teori dari Weberian yang menjelaskan tentang pengaruh globalisasi, yaitu kecenderungan untuk mereplikasi atau membuat tiruan sehingga negara yang memiliki akan ingin memperolehnya. Sehingga negara yang tidak memiliki akan ingin memperolehnya. Ya, cukup dari saya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Saya. Bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan neokolonialisme yang bisa menyebabkan ketimpangan sosial? Makasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, cara untuk menyelesaikan permasalahan neokolonialisme yang dapat menyebabkan ketimpangan sosial, menurut kami salah satunya adalah dengan menerapkan filantropi sosial. Filantropi sosial merupakan tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia sehingga mereka mau meluangkan waktunya, bahkan memberikan uang dan tenaganya untuk menolong orang lain. Jadi seperti itu. Oke, anak Amel sudah paham? Oke, ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Kepada tidak ada? Ya, baik. Kalau tidak ada, bisa diakhiri oleh kelompok 2. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik anak-anak, sudah proses presentasi kita sudah selesai. Apakah ada yang mau ditanyakan dari berbagai permasalahan? Baik, kalau tidak ada, silakan LKPD-nya bisa diberikan, dikumpulkan ke Pak Falul hasil dari kelompoknya. Baik anak-anak, proses presentasi kita sudah selesai.
Nah, sebelum kemudian nanti kita tutup dengan kesimpulan dan refleksi, maka Pak Falul ingin menekankan lagi tentang solusi yang didapat dari hasil diskusi bersama kelompoknya tadi. Kira-kira siapa yang mau menyampaikan alternatif solusi dari permasalahan yang muncul akibat globalisasi? Baik, bagus, silakan. Fafa. Menurut kelompok saya, solusi dari permasalahan akibat pengaruh globalisasi meliputi 1. Meningkatkan SDM. 2. Berpegang teguh pada nilai dan norma yang sesuai. 3. Mewujudkan globalisasi atau kesadaran untuk mempertahankan nilai budaya lokal dan menduniakan budaya lokal. 4. Menumbuhkan sikap bangga terhadap identitas bangsa. 5. Mengalahkan gerakan kembali ke alam. Baik, terima kasih Fafa telah menyampaikan solusi atas permasalahan akibat globalisasi. Dari situ tadi Fafa menyampaikan 5 solusi ya. Ada yang berpegang teguh pada nilai dan norma, meningkatkan SDM, terus kemudian mewujudkan globalisasi, menumbuhkan rasa bangga, dan back to nature, kembali ke alam. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan tentang materi permasalahan ini sebelum kita akhiri? Tidak ada. Kalau begitu, kita akan melakukan refleksi dan kesimpulan. Siapa yang mau menyampaikan refleksi dan kesimpulan dari hasil belajar kita hari ini? Bagus. Ada Hanum. Silakan Hanum. Nah, kesimpulannya, apa saja sih yang telah kita pelajari pada hari ini? Kita telah mempelajari tentang berbagai macam-macam akibat globalisasi di bidang ekonomi, politik, dan budaya, sehingga kita bisa memfilter diri kita, menemukan solusi penyelesaian. Dan yang kedua, bagaimana sih sikap kita sebagai generasi muda menghadapi permasalahan yang muncul akibat globalisasi, dengan cara menjadi pribadi yang siap dan bijak, serta memegang teguh nilai norma di masyarakat. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Hanum. Baik anak-anak, itu adalah hasil kesimpulan yang kita dapat dari hasil belajar kita hari ini, bahwa berbagai macam permasalahan yang muncul akibat globalisasi sudah kita klasifikasikan dengan kelompoknya. Kemudian juga kita sudah menemukan faktor pendorong serta solusi yang kemudian anak-anak juga dalam diskusi tadi mengkaitkan antara permasalahan tersebut dengan teori yang kita pelajari pada materi sebelumnya. Paham dari sini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, anak-anak perlu anak-anak ketahui bahwa nanti di rumah silakan anak-anak yaitu mengerjakan evaluasi dengan membuka Google Form di HP-nya masing-masing. Linknya nanti Pak Fadul akan kirim melalui grup WhatsApp ya. Sambil santai-santai anak-anak bisa mengerjakan. Nah, kemudian anak-anak perlu mengingat bahwa materi kita yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya adalah Oke, diulangi 1, 2, 3. Oke, sikap kritis menghadapi globalisasi itu adalah materi yang akan kita pelajari pada pertemuan. Jangan lupa mempersiapkan diri dengan membaca referensi melalui modul yang Bapak kirim di Kuiper atau melalui internet dan lain sebagainya. Paham ya? Oke. Sekali lagi Pak Kaul tanya, ada yang mau bertanya? Pak Kaul ulangi, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada anak-anak, kita akan tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, silakan. Sebelum kita mengakhiri KBM hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Terima kasih Kutop atas partisipasinya dalam memimpin berdoa teman-temannya. Baik anak-anak, sebelum Pak Falu akhiri dengan salam, yang perlu anak-anak ingat dari permasalahan sosial akibat globalisasi hari ini adalah bahwa untuk mengantisipasinya anak-anak harus bisa
memilah dan memfilter hal yang baik dari pengaruh barat, ya, agar kemudian anak-anak bisa menjaga kelestarian budaya lokal kita. Terima kasih, Pak Faul akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.